Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik juga ternyata, wah ini luar biasa si Ade Armando begitu ya. Akhir-akhir ini Ade Armando sering mengkritik PDIP. Ada apa begitu? Padahal PSI itu mendukung Pak Ganjar dan bahkan mengusung pertama kali meski Pak Ganjar tidak tahu siapa PSI begitu ya. Ini Ade Armando dapat informasi jika Ganjar menang Pilpres di 2024, menteri dipilih PDIP. Wah, kacau begitu ya. Ya, masyarakat jangan harap banyak lah dengan adanya hal ini begitu ya. Kalau memang ini benar begitu kan, wah kacau ini begitu. Masa seorang menteri ya bisa PDIP yang memilih begitu kan, bukan dari seorang presiden sendiri begitu kan, bukan dari seorang yang kemudian musyawarah di situ begitu kan. Ini kan sudah jelas di depan mata kita begitu ya. Ini Ade Armando dapat informasi jika Ganjar menang di Pilpres 2024, menteri dipilih PDIP kan. Kacau begitu kan. Gimana logika kita begitu? Masyarakat sudah tahu. Apakah masyarakat akan bertahan sejauh ini begitu kan? Kalau sudah jelas-jelas di depan mata kita begitu kan. Bayangkan kalau seperti ini, kacau bangsa kita begitu ya. Jangan harap masyarakat itu ya banyak mengharap banyak begitu ya kepada kepemimpinan kalau Pak Ganjar terpilih begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan yang kemudian kalau terpilih ya ini sangat luar biasa, dan bahkan demokrasi kita ya di era modern sangat luar biasa kalau Anies Baswedan membawa perubahan ya ke bangsa kita kalau Anies Baswedan terpilih. Tetapi banyak sekali memang ya pro dan kontra terkait dengan adanya spekulasi ini begitu kan. Saya masih setuju apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini begitu ya. Tetapi kita baca ini. Kan presidennya cuma petugas partai. Jadi ya wajar ya mau jadi menteri ya harus baik-baik sama PDIP. Ya bisa menarik begitu ya. Harus baik-baik kepada PDIP begitu kan. Kalau ingin jadi menteri begitu ya. Tetapi itu kalau menang begitu kan. Sudah beredar 2 kali Pak Ganjar ketemu dengan siapa tadi begitu ya. Ini hak prerogatif PDIP kali ini petugas partai yang jauh-jauh dari 2 periode kemarin. Jelas ya di situ begitu. Apa yang mau diharapkan ya, katanya PDIP itu adalah ya bersama Wong Cilik begitu kan. Tetapi tahu-taunya kalau seperti ini jangan berharap masyarakat ya, berharap lebih ya dengan adanya situasi dan kondisi politik hari ini. Kalau seperti ini kacau begitu ya. Yang namanya petugas partai itu ya seperti itu begitu kan. Ya memang tidak boleh begitu ya. Seorang petugas partai yang ngatur sana sini ya, yang namanya petugas partai kan pasti ada siapa di atasnya begitu ya. Bahkan ya partai politik atau presiden Ganjar ya lover udah mulai bocor-bocor halus-halus nih. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bayangkan kalau seperti ini terus begitu ya. Ada apa di negeri kita begitu? Setiap pemilu begitu kan ada sesuatu yang dihebohkan dengan situ ya. Di samping situ ada yang tidak Pak Ganjar bertemu dengan siapa begitu. Ini tidak semerta-merta ya ketemu langsung, tetapi ada tim di situ begitu. Kita lihat saja dengan siapa mereka begitu ya. Tetapi ya katanya berdurasi bertemu secara sekitaran 15 menit begitu kan, atau berapa menit begitu kan. Ini sangat luar biasa ya, tutup poin di situ begitu kan ya. Apalagi ya berangkul bersama begitu, masuk di sama begitu kan, biar satu putaran katanya begitu ya. Ini kan cukup menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini, bongkar kebobrokan selama ini begitu kan ya. Akhirnya Pak Ganjar di belakangnya siapa mereka begitu ya. Tetapi ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa Ade Armando ini bisa saja apa yang disampaikannya benar begitu ya. Ini dikutip dari Republika begitu ya. Ini bahkan cicitan politikus sekaligus calon legislatif caleg ya Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando menimbulkan perbincangan publik di lini masa Twitter. Hal itu karena Ade menyebutkan ada kontrak politik ya antara Capres Ganjar Pranowo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Wah, sebegitu luar biasanya begitu permainan-permainan ini begitu kan. Ya, saya berharap bahwa masyarakat jangan berharap lebih lah kepada siapa mereka begitu kan ya. Tetapi kita tahu bahwa perkembangan di Pak Jokowi saja kita lihat bagaimana begitu kan. Yang namanya petugas partai itu tidak bisa berkuasa ya dengan seenaknya sendiri begitu. Pasti kebijakan-kebijakan yang diatur ya tergantung dari mereka begitu ya. Saya masih percaya apa yang disampaikan Bambang Pacul begitu. Kalau ingin ya undang-undang ditegaskan begitu ya, atau ingin diterima begitu ya untuk dijadikan sebuah undang-undang terkait dengan kalau nggak salah pada waktu itu ya korupsi
korupsi ya harus dihukum mati begitu ya. Pak Pacul mengatakan tergantung yang di atas sana begitu. Kalau Ibu mengatakan dek ya, Bambang Pacul melaksanakan itu. Katanya begitu ya. Menurut Ade, jika Ganjar terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres di 2024, maka menteri yang bakal membantunya di kabinet ditunjuk berdasarkan persetujuan PDP. Dia pun ya merasa kurang setuju dengan kontrak tersebut ya. Saya dapat kabar ya Ganjar sudah menekan kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDP, kata Ade ya. Di Twitter ya, seperti dikutip Republika. Saya meyakini bahwa ya PDIP akan berkuasa lagi di situ begitu ya. Bahkan ya 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan kalau seperti itu cara-caranya begitu kan ya. Tempat-tempat yang kemudian menjadi posisi yang strategis ditempati orang-orang PDIP ya. Mana mungkin ya masyarakat akan bisa seperti itu ya. Tapi kita lihat saja bagaimana begitu ya, karena memang politik itu bisa cair-cair aja begitu. Tapi sudah di depan mata kalau seperti ini begitu ya. Kemenangan itu ya kalau kita melihat dari realitasnya Pak Ganjar itu sudah di depan mata dengan kalkulasi itu. Tapi ingat begitu ya, ketika Pak Ganjar menjadi presiden, dia tidak seenaknya dewe begitu ya. Masih sana sini ya, kepentingan-kepentingan oligarki bisa saja seperti itu. Yang lain bisa seperti itu. Ini kan ada bocoran dari Ade Armando begitu ya. Ini saya dapat kabar ya Ganjar sudah menekan kontrak dengan PDIP ya bahwa kalau dia jadi presiden penentuan orang-orang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Perihal ya isu kabar tersebut Ada pun meminta klarifikasi kepada pengurus PDIP maupun Ganjar. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas, mudah-mudahan salah ujar ya, ujarnya menambahkan. Tetapi banyak menjadi spekulasi hari ini, wah kacau kalau memang ini terjadi begitu ya. Warganet kemudian mengomentari cicitan Ade ya, sejumlah komentar menilai bahwa kabar yang dikemukakan Ade menegaskan Ganjar sebagai petugas partai. Ade Armando menegaskan kembali definisi petugas partai sentil akun Twitter Doc F ya. Bahkan begitulah petugas partai, semua ditentukan ya partai dan terus tunduk kepada partai, kata akun Muhammad 920. Sejumlah warganet mengomentari komentar Ade yang dinilai kurang objektif karena sudah masuk ke partai ya. Bapak Ade Armando disayangkan bapak keburu jadi kader. Bayangkan begitu di situ begitu. Kalau memang benar apa yang disampaikan Ade Armando, ya jelas-jelas di situ sudah menunjukkan bahwa bagaimana begitu kan. Setiap kebijakan-kebijakan Pak Ganjar pasti pro PDIP begitu. Tidak mungkin dia bertentangan dengan PDIP begitu ya. Ya secara halus kan seperti itu begitu. Yang namanya petugas partai ya seperti itu begitu ya. Sehingga pendapat Anda sudah tidak bisa jadi rujukan, tidak lagi objektif, ada konflik kepentingan, kata komentar akun Centang Biru ya. Jangan jadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut. Kalau dukung ya harus total, jangan ngurusin dapur orang, urusan dapur masing-masing apalagi bikin kacau, kata komentar lain dari akun Centang Biru ya. Sudah dikritik habis-habisan si Ade begitu. Tapi logika-logika Ade bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres PDIP Ganjar Pranowo menanggapi isu konflik politik dengan Partai Moncong Putih terkait penentuan kabinet jika menang ya pada 2024. Menurut dia kabinet ditentukan oleh presiden karena hal itu prerogatif seorang presiden. Kabinet yang ditentukan oleh presiden wong prerogatif, kata Ganjar. Dan bahkan gubernur sendiri yang menanggapi itu begitu kan. Ada apa begitu? Ini kita harus analisis betul begitu kan, klarifikasi ya memang. Ya kalau sudah ditutupi jangan sampai ada yang terbuka. Ya kalau sudah terbuka ngapain begitu. Ya inilah kita tahu bahwa yang namanya siapapun begitu ya, kepada siapapun, tidak hanya kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo, kepada Anies Baswedan, selama dia masih ya melakukan bekerja sama dengan para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu ya, ya tidak akan bisa begitu kan, karena semua orang punya kepentingan di situ. Setiap kebijakan pasti harus pro itu begitu. Sangat kasihan sekali sebenarnya begitu. Jadi siapapun presidennya, kalau menurut saya pribadi jauhi hal seperti itu. Walaupun kepentingan-kepentingan besar begitu kan, tetapi dampak yang menjadi prioritas utama itu adalah masyarakat dan hak rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Kalau kita negara kita dikuasai orang-orang asing begitu ya, sana sini kerja cari kerja sendiri sudah susah begitu, gimana begitu kan.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.